sampai 1550, di mana di sini mulailah berkembang ya, yang dibawa oleh Danghyang Dwi Jendra ya. Nah, pada perkembangannya pada masa ini pembagian penataan profesionalitas itu dibagi berdasarkan istadewata, namanya istadewata. Salah satunya adalah atau orang ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kita sebut dengan kementerian kali ya. Jadi pada zaman itu dibagi menjadi istadewata atau bagawan-bagawan yang bertugas sesuai dengan profesionalitasnya. Salah satunya adalah Bagawan Kasyape ya. Bagawan Kasyape merupakan bagian dari istadewata yang bertanggung jawab terhadap ilmu usade ya. Empunya usade, empunya para balian. Sedangkan istadewata lainnya contohnya seperti Bagawan Rospati yang mengembangkan empunya ajaran agama, kemudian Bagawan Mredu ya, empunya Jyotisa atau ahli astrologi, kemudian ada Bagawan Wiswakarma, itu bagian menata bangunan. Jadi pada masa pemerintah Raja Waturenggong di Gegel Bali inilah ya, jadi seorang pu datang dari tanah Jawa, yaitu Danghyang Dwi Jendra ya, karena dia melakukan perjalanan suci. Nah, di sini mulailah berkembang penulisan naskah-naskah usade. Salah satunya yaitu dari Bagawan Kasyape ya, merupakan empunya usade atau empunya para balian ya. Nah, pada masa inilah berkembang usade Bali ya. Usade Bali, di mana usade Bali ini digunakan oleh para balian. Sebenarnya ada banyak balian ya. Salah satunya adalah balian usade ya, karena di sini balian usade ini pengobatannya menggunakan acuan dari kepustakaan usade ya. Jadi dia salah satu balian yang fokus benar pada penggunaan lontar-lontar usade. Ada juga balian-balian yang lain. Ada yang tahu nggak balian yang lain apa contohnya? Ada yang tahu? Halo? Masih ada mahasiswa? Ada yang tahu balian yang lain? Contohnya misalnya balian ketakson ya, kemudian balian campuhan, balian kapican, itu ada ya. Jadi selain balian usade, balian lain juga mungkin menggunakan pengobatan berdasarkan usade, cuma bukan fokus utamanya ya. Jadi misalnya kalau balian ketakson itu jadi kayak kerasukan ya, ketakson itu kerasukan. Kemudian balian kapican dia menggunakan sarana prasarana seperti keris ya, permata dan lain-lainnya ya. Jadi menggunakan sarana-sarana saat melakukan persembahyangan. Sedangkan balian campuhan itu menggunakan kombinasi dari semua tadi ya. Nah, jadi kalau berdasarkan sistem pengobatan di Bali ya, kalau kita lihat tadi ya ada balian-balian itu. Jadi pengobatan di Bali itu saya sudah pernah jelaskan kemarin ya, kalau berdasarkan Foster Anderson itu konsep sakit itu kan ada personalistik dan naturalistik ya. Nah, kalau di Bali konsepnya disebut dengan causa scala dan causa niscala ya. Apa itu scala dan niscala? Halo? Izin Bu. Ya, silakan. Siapa? Pramana. Iya. Oke, Kalau silakan. causa scala itu kayak penyebab sakit yang tampak, nyata dan berwujud, misalkan kayak terjadi benturan fisik itu, atau luka karena pisau, kemudian patah tulang karena jatuh. Kalau causa scala itu penyebab skala masih. Oke, silakan.
Kalau kausa niskala itu penyebab sakit yang tidak tampak, tidak nyata dan tanpa wujud, misalkan karena wujud halus seperti roh, hantu, dan kekuatan magis. Sekian, Bu. Oke, ya. Jadi mirip ya, kayaknya kalau kausa skala itu yang terlihat. Jadi mungkin karena gangguan keseimbangan. Kalau niskala kemarin lebih mirip ke yang personalistik ya. Jadi untuk agen-agen aktif yang tidak terlihat. Jadi lebih ke kepercayaan ya. Jadi itu pengobatan di Bali. Jadi dikaitkan dengan penyebab sakitnya. Apakah penyebabnya karena kausa skala atau kausa niskala ya. Jadi kalau kausa skala mungkin lebih masuk ke konsep pengobatan dengan usada Bali ya. Kalau kombi misalnya skala niskala mungkin diobati dengan oleh misalnya balian tadi ya, balian campuhan ya, balian kepican ya, kemudian balian yang lainnya. Jadi di Bali saya sudah pernah nanya pada perkuliahan sebelumnya, gimana sih perkembangan konsep balian ya, konsep balian di Bali seperti apa. Jadi benar kemarin sudah sempat dijelaskan oleh beberapa temannya ya. Jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Angelo Herbert ya, jadi menyatakan bahwa selagi dia selama orang-orang yakin dengan agama Hindu ya, akan tetap ada kepercayaan tentang ya skala dan niskala yang bisa terlihat dan tidak terlihat ya. Maka selama itu pula tetap akan ada balian. Jadi traditional healers tetap akan ada, yang tadi balian-balian yang lainnya ya. Jadi ketika dia masih percaya, maksudnya masih percaya dengan penyebab kausa skala dan kausa niskala. Oke. Nah, kemudian apa sih yang apa sih isi lontar usada Bali? Ini sudah di kuliah sebelumnya juga saya sudah jelaskan ya. Jadi sekilas, jadi isi lontar usada Bali adalah pengetahuan dari orang Bali ya, pengetahuan orang Bali karena dia masuk ke dalam ranah apa namanya? Pengetahuan dasar ya. Jadi etnofarmasi ya, masuk ke dalam etnofarmasi yang merupakan bagian dari etnomedicine ya, yang merupakan bagian dari antropologi kesehatan ya. Jadi khas dalam satu daerah. Jadi lontar usada Bali, si lontarnya berdasarkan pengetahuan orang Bali ya. Kemudian tanaman obatnya, kita fokus ke tanaman obat ya, walaupun dalam usada Bali tidak hanya ada tanaman obat sebagai sumber obat, nanti akan saya jelaskan. Tanaman obatnya yang berada di Bali atau sumber-sumber bahan pengobatannya berada di Bali dan cara pemakaian obatnya menggunakan istilah Bali ya. Oke. Di dalam lontar usada Bali ya hampir mirip seperti yang ada di dalam Ayurveda ya. Jadi terdapat cara memeriksa pasien, cara mendiagnosis ya, kemudian cara meramu obat, bagaimana terapinya, bagaimana prognosisnya, ini perjalanan penyakit ya, prognosis dan upacara-upacara terkait untuk kesembuhan dari pasien tersebut. Ini isi dari lontar usada Bali. Kemudian sumber obat dari usada Bali ya, sumber obat ada yang dari tumbuh-tumbuhan ya, dari pohon berkhasiat obat, disebut dengan taru pramana, walaupun dalam usada nanti ada ya usada taru pramana, tapi dalam istilahnya kalau sumber obatnya berasal dari pohon atau tumbuhan berkhasiat obat disebut dengan taru pramana. Sedangkan ada obat yang berasal dari binatang, nanti akan Anda lihat ada beberapa ramuan itu berasal dari binatang disebut dengan sato pramana. Kemudian bahan obat yang berasal dari air ya, dari air, jadi nanti ada beberapa bahan obat menggunakan air suci atau air yang lainnya berbentuk cairan disebut dengan toya pramana, dan yang terakhir adalah bayu pramana, jadi mindfulness ya, jadi dari diri sendiri, jadi jiwa ya, power of mind-nya. Nah, ini kalau yang berasal dari pohon berkhasiat obat, ini ada yang dapat berasal dari pohon ya, pohon besar berbuah tanpa bunga ya, disebut dengan wana pasti, gitu disebut di dalam istilah usada Bali ya, wana pasti. Kemudian ada pohon besar yang berbuah dan berbunga, itu disebut dengan wriksa, disebut dengan wriksa. Kemudian
tumbuhan berambat disebut dengan tarulata, ya. Kemudian tumbuhan perdu atau semak disebut dengan gulma, dan trena yaitu rumput-rumputan atau tumbuhan alang-alangan, ya. Jadi dari taru permana atau pohon berkhasiat obat ini ada dibagi lagi ya menjadi warna pasti, yaitu pohon besar yang berbuah tanpa bunga, kemudian satu wrikse ya yang berbuah dan berbunga, tarulata yaitu tumbuhan yang merambat, gulma yaitu tanaman perdu atau semak, dan trena yaitu rumput-rumputan. Nah, kalau bahan obat yang berasal dari binatang ya bisa berasal dari minyaknya, kemudian ada kencingnya ya, dipakai kencingnya, kotorannya, madunya, susunya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada yang pakai, misalnya nanti kalau Anda nemu ya di dalam usada yang Anda review nanti, misalnya pakai cula badak, kemudian pakai bahan-bahan dari cacing tanah, madu, dan yang lainnya ya. Kalau bahan obat yang berasal dari air, misalnya bisa air laut, air hujan, air sungai, air danau, atau air lainnya ya. Kemudian bayu pramana atau power of mind. Ini bisa berasal dari dirinya sendiri atau bisa berasal dari yang mengobati ya. Jadi kadang masyarakat Bali itu percaya bahwa para Balian itu punya taksu ya. Jadi punya kekuatan magis. Nah, ini tergantung kepercayaannya. Jadi makanya power of mind. Jadi mindfulness, jadi tergantung rasa percaya Anda. Ini adalah sumber-sumber obat dalam usada Bali. Ya. Nah, kemudian contoh-contoh usadanya nanti sudah ada ya di dalam tugas Anda. Maksudnya yang Anda tugaskan ada 8 kelompok kan ya. Ada berbagai macam usadanya. Oke. Nah, kemudian konsep pengobatan usada Bali. Ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Konsep pengobatan usada Bali itu berdasarkan dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa ya. Jadi dewa Brahma panas, ya, Wisnu dingin, Siwa panas dingin ya. Jadi tumbuhan obatnya juga dibagi menjadi berapa kategori, yaitu anget, dumelade, dan tis. Nanti kita akan lihat pembagiannya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Nanti Anda bisa baca sendiri di buku usadanya ya. Nah, kemudian karena lontar usada Bali itu ditulis dalam bahasa Sanskerta, mulailah orang mulai mengumpulkan ya. Yang terakhir itu Dinkes Provinsi Bali sudah membuat satu buku, itu berapa banyak banget halamannya. Ya, ada banyak sudah terkumpul beberapa bagian dari berbagai macam usada. Tapi ini sejarahnya, jadi ini tahun 8283 ya, Dinkes Provinsi Bali mengumpulkan 372 jenis tumbuhan obat. Yang terakhir itu ada tahun 2019 apa 2018 itu ada buku yang baru lagi. Kemudian tahun 91 itu buku yang dibuat oleh Suije ya, ada 15 jenis usada, ada 430 jenis tumbuhan obat. Kemudian Sangat ya tahun 98 ada 29 usada, koleksi dari Kertil Singaraja. Jadi ada 110 jenis tumbuhan obat ya. Kemudian Prof Nale juga mengeluarkan rangkuman tentang usada Bali. Ini contoh tanaman tadi ya yang Anda lihat. Jadi ada dumelade, panes ya, tis ya, hangat. Jadi ada delima, kayu manis, dan silik ya. Akarnya misalnya bersifat dumelade, akar dari akar delima ya, akar delima dengan akar kayu manis sifatnya beda ya. Kalau akar delima sifatnya dumelade, kayu manis sifatnya tis ya. Ini berdasarkan konsep usada Bali. Tapi nanti kalau kita di kuliah etnofarmasi kita tidak belajar tentang yang manakah masuk tumbuhan dingin, yang manakah masuk tumbuhan panas, atau yang manakah yang masuk dumelade. Kita lebih mempelajari bagaimana efek empiris yang ada di dalam usada Bali. Kita kaitkan kita cari aspek ilmiahnya sehingga lebih mendukung atau lebih membuktikan bahwa memang benar bahwa ramuan tersebut berkhasiat farmakologis A, B, C, D ya. Ini untuk obat-obatnya. Ini contoh tanaman obat dalam usada taru pramana ya, dengan pembagiannya ya. Jadi akar, batang, kulit, getah, daging, daun, bunga, dan buahnya. Ini
pembagiannya seperti apa, yang mana masuk dumolade, yang mana masuk panas, yang mana masuk tis, yang mana masuk anget, dan pengobatannya untuk penyakit apa saja. Oke. Nah, kemudian cara pemakaian obat dalam Usada Bali ya. Cara pemakaian obat dalam Usada Bali ini ada boreh, ya, loloh, kemudian usuk, uap, oles, dan limpun. Oke. Yang boreh, siapa bisa menjelaskan boreh itu seperti apa? Halo? Ini ada kelas A dan B loh. Boreh, Izin seperti Bu, apa? permisi. Ya, silahkan. Siapa ini? Saya. Oh ini. Jadi Oh. saya izin menjawab. Kalau tidak salah, untuk boreh itu biasanya bisa dikatakan sebagai masker begitu ya. Maksudnya kayak lulur begitu, lulur tradisional yang biasanya berbahan dasar rempah-rempah. Contohnya kayak beras atau kunyit mungkin bisa. Terus kayak cenane mungkin bisa juga. Yang memiliki khasiat tertentu untuk pengobatan tertentu. Nah, untuk boreh ini biasanya untuk cara penggunaannya itu dioles pada bagian tertentu yang akan yang akan yang akan ditujukan begitu. Boreh ini tidak untuk kecantikan saja, tetapi bisa juga untuk mengobati penyakit seperti contohnya memar atau mungkin penyakit seperti gatal-gatal. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, boreh itu mirip sama seperti parem ya. Jadi ini, nanti Anda cari ya di Usada ya, saya tidak akan jelaskan semuanya. Jadi boreh atau parem itu sebalut dalam penggunaan campur dengan cairan air, cuka, arak, alkohol, atau lain telah ditentukan. Ini cara buatnya, kemudian atur pakainya pada anggota badan kecuali pada bagian perut ya, jadi tidak pada bagian perut. Nanti uap atau urap itu baru bisa ke bagian yang sakit ya. Kemudian loloh itu seperti apa? Izin menjawab menjawab Ibu. nih paling satu. Suara NIM, satu NIM apa 3 tadi? Ibu. NIM 3. NIM 1 tadi ya? 51 Yayan ya? Iya Ibu. Satu suaranya dulu masuk. Mohon izin Ibu, untuk loloh itu biasanya kalau untuk cara buatnya itu direbus. Yang paling terkenal itu kan biasanya loloh cemcem itu ya Bu ya. Jadi dari daun kecemcemnya itu direbus sama bahan-bahan lainnya. Biasanya diisiin asam dan pokoknya bahan-bahan lainnya itu direbus. Nanti airnya itu dah yang dinamakan sebagai loloh. Terus cara pemakaiannya langsung diminum. Mohon maaf jika salah Ibu. Terima kasih. Oke, ya jadi loloh merupakan saripati, tumbuhan obat yang berbentuk cairan ya. Jadi tadi bisa direbus ya. Tapi kalau ada juga yang tanpa direbus ya, diremas-remas, diperas, langsung disaring ya. Nah, kemudian ada juga yang dibuat dengan cara membungkus ya, membungkus kemudian dikukus ya. Jadi itu pemakaiannya diminum secara langsung. Oke. Usuk. Nih 03 bisa usuk? Oke, duluan. Ada yang tahu usuk? Izin mencoba menjawab Bu. Ya, silakan 16 ya. Oke. Untuk usuk tuh kalau tidak salah dia pengolahannya tuh kayak misalnya dari daun-daunan itu dia kayak diulek atau digiling, jadi dia kayak ada tekstur lembek-lembek dari daunnya itu, terus itu ditaruh di bagian apa namanya, di bagian sisi apa ya Indonesia di daerah di bawah perut itu Bu, kalau tidak salah itu kalau namanya usuk. Kalau misalnya contohnya itu kayak daun dabdab itu bisa dipakai untuk usuk misalnya pas lagi panas dalam atau ya kalau saya tanya cuma itu aja Bu. Oke. Ya, jadi usuk itu cairan kompres ya. Jadi mirip kayak cairan kompres. Jadi makanya ditaruh untuk panas dalam atau apa digunakan untuk membasahi seluruh permukaan kulit, kemudian nanti dilap kering ya. Nah, itu usuk namanya. Jadi bahannya bisa dibuat dengan cara merebus bahan-bahan yang telah ditentukan. Kemudian rebusan tersebut digunakan untuk pengobatan, bisa digunakan untuk kompres ya. Uap atau urap. Ya, uap atau urap ini ya. Uap atau urap yang tahu bentuknya gimana? Mirip apa? Izin menjawab Ibu. Ya, silahkan. Siapa ini? NIM 3 Bu. Yang 3, Mohon silahkan. izin berpendapat. Kalau menurut saya uap itu seperti kita menggunakan rempah-rempah atau obat
atau tumbuhan tradisional, di mana kita memanfaatkan uap dari tumbuhan obat tradisional itu yang cara pengobatannya dengan cara dihirup Ibu. Mungkin itu dengan cara terlebih dahulu kita merebus si obat tradisional itu, nantinya akan timbul uap dan uapnya itu bisa kita hirup untuk pengobatan Bu. Mungkin seperti itu Bu, mohon dikoreksi. Oke. Ini uapnya saya jelaskan tadi. Uapnya lebih bukan ke aroma ya, uap atau urap. Urap. Mungkin istilahnya berbeda dengan bahasa Indonesia, urap. Jadi sebenarnya uap atau urap itu mirip dengan boreh ya. Mirip dengan boreh, cuma dia bisa penggunaannya menggunakan tangan ya di merata, dan ini bisa untuk digunakan di bagian perut. Tadi kalau boreh kan bukan untuk bagian perut ya, nggak ada orang ngeboreh perut ya. Nah ini bisa untuk di bagian perut. Jadi di mana bagian yang sakit. Oke. Oke, kemudian oles. Izin Bu, Ya, silahkan ya Tantri. untuk kalau oles itu setahu saya bentuknya itu yang paling umum adalah biasanya minyak Bu. Misalnya ekstrak minyak dari tumbuhan itu kayak dioles di bagian yang sakit, atau biasanya ada minyak yang panas, ada minyak yang dingin gitu juga Ibu. Sebenarnya cara pemakaian obat dalam oles itu artinya apa? Oles sebenarnya sediaannya mirip untuk sediaan topikal ya. Sediaan topikal yang tadi ada boreh, urap, dan yang lainnya. Cuma cara pemakaiannya menggunakan alat bantu ya, bisa lidi atau bulu ayam ya, bulu ayam ujungnya itu. Jadi cara pakainya ngolesinnya, cara pengolesannya itu menggunakan alat bantu. Kalau yang tadi urap, boreh itu kan pakai tangan ya, ngelulurnya masih pakai tangan langsung. Bisa pakai tangan langsung. Nah, kalau untuk oles ini dia menggunakan alat bantu seperti lidi atau bulu ayam. Yang terakhir limpun atau apun. Apa? Ada yang tahu limpun atau apun? Izin menjawab Ibu. Siapa ini? Dian Bu. Dian. Dian. NIM berapa? Oh, deh, NIM 95. Oke. Yang setahu saya pernah dengar itu apun untuk minyak rambut Ibu. Ya, apun minyak rambut. Kemudian ada yang bisa nambahkan apa tadi yang raise hand? Izin menambahkan Ibu. Ya, silahkan. Jadi setahu saya biasanya untuk yang limpun atau apun itu cara membuatnya itu dengan cara menggoreng Ibu. Biasanya bisa dipakai minyak oles atau minyak rambut kayak yang dibilang sama Dian tadi. Oke, ya. Jadi bisa pakai untuk minyak oles, ada minyak rambut, atau untuk minyak urut ya. Ya, jadi minyak urut. Jadi cara pembuatannya, jadi bisa menggoreng ya, menggoreng kemudian diambil minyak hasil gorengan tersebut. Kalau minyak rambut contohnya apa? Kemiri ya, misalnya Anda sangrai ya, namanya bukan menggoreng, nama sangrai ya, disangrai kemudian nanti Anda ambil minyaknya. Jadi minyaknya bisa digunakan untuk minyak oles atau minyak rambut. Oke. Itu ya, jadi nah, saya akan jelaskan sedikit sekilas tentang konsep sistem pengobatan di Usada Bali ya. Jadi kalau di zaman dulu itu ada Istadewata ya. Jadi pada zaman kerajaan, kalau sekarang yang sekarang bertahan kan yang Balian ya. Nah, Balian Usada ini dulu dikelola oleh Istadewata ya. Salah satunya itu empu siapa? Siapa namanya yang empunya Balian Usada? Empu siapa ya nama tadi? Empu Kasiapo Ibu. Betul Pak. Ya, Bagawan kasih apa? Oke, terima kasih. Siapa nih tadi yang nyaut? Tantri Bu. Tantri. Oke, terima kasih Tantri ya. Jadi Tidak. bagian. Nah, siapa ya? Jadi kemudian ada pasien ya, ada pasien. Nah, Balian ini, Balian Usada, dia menggunakan teknik dalam Usada Bali. Apa saja yang ada di dalam lontar Usada Bali? Apa saja? Tadi saya sudah jelaskan waktu kuliah. Ayo, siapa yang bisa ngulang? Apa isi lontar Usada Bali? Balian ini menggunakan teknik apa aja?
Kalian ini bisa ngapain aja? Yang maksudnya yang ada di dalam Usada Bali dia bisa ngapain aja? Apa isi lontar Usada Bali? Halo? Udah saya jelaskan tadi di kuliah. Julio, silahkan. Mohon maaf jika salah Bu ya, saya ingatnya dikit soalnya yang tadi itu yang ada di dalam Lontar Wisata Bali kalau udah salah itu ada tanamannya. Terus cara mendiagnosis penyakitnya, terus ada prognosis atau cara mengetahui perkembangan penyakitnya, terus cara cara pengobatannya atau teknik pengobatannya kayak gitu Ibu yang saya ingat. Ya, cara meriksa pasien ya, tambahannya dan upacara terkait tentang kesembuhan pasien. Makanya ada sarana prasarana ya. Nah, nanti dari hasil pengobatan menggunakan Usada Bali tersebut ada hasil. Hasilnya bisa sembuh, gagal, atau tetap tidak berubah. Tergantung ya. Jadi kadang juga ada yang percaya ketika pengobatannya hanya bagian skalanya saja, dia merasa bahwa nggak sembuh ya. Jadi gagal ya. Jadi kadang juga dikombinasi dengan pengobatan menggunakan skala dan niskala. Tapi fokus kita etnofarmasi ada yang skala yang terlihat ya. Jadi kita fokus ke efek farmakologi yang terlihat. Oke, terima kasih Julio. Nah, saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke sini? Nanti karena ada tugas. Ada pertanyaan? Coba Anda buka oasenya ya. Udah open belum? Harusnya sudah sih. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Nanti materi ujiannya termasuk yang saya jelaskan ya, tidak hanya ada di PPT ya. Ada pertanyaan atau tidak? Tolong dijawab. Belum ada Ibu kalau dari saya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi itu sudah dijelaskan bagaimana perkembangan usade Bali ya dari zaman multicultural dari India ke Indonesia, kemudian perkembangan di zaman kerajaan, baik dari zaman kerajaan Dharma Udayana ya, Udayana, kemudian zaman kerajaan Watu Renggong di Gel-Gel ya, dari zaman pengembangan pengobatan dari Empu Kuturan sampai dari Dangyang Wijendra ya, kemudian ada penerapan dari ahli-ahlinya yaitu Istadewata ya, salah satunya yaitu dari Bagawan Kasyapa ya yang punya Balian sehingga sehingga Usada Bali itu sangat berkembang di Bali sampai ada berbagai macam lontar Usada Bali ya, berbagai macam lontar Usada Bali. Kalau berdasarkan tugas yang Anda sudah dapat itu kan ada Usada Rare ya, Usada Dalam ya, kemudian ada Usada Taru Pramana, Usada Netra dan yang lainnya ya. Usada kadang walaupun di dalam usada tersebut ada pengobatan yang berbagai macam, tapi biasanya ada spesifiknya. Misalnya Usada Rare itu untuk pediatrik untuk anak kecil ya. Kemudian Usada Dalam itu lebih ke penyakit dalam ya, internal medicine-nya. Kemudian ada juga Usada Kecacar ya, untuk penyakit cacar. Kemudian ada Usade Edan, itu nggak ada masuk di tugas Anda ya untuk psikiatri ya. Usada Taru Pramana itu lebih umum, lebih banyak terkait tentang tumbuh-tumbuhan. Usada Netra tentang rata-rata tentang pengobatan terkait penyakit mata ya. Ini berkembang banyak. Kemudian saya sudah jelaskan tentang apa itu isi lontar Usada Bali, baik terkait tentang pengetahuan orang Bali, kemudian tumbuhannya berasal dari Bali, menggunakan istilah-istilah pengobatan menggunakan istilah bahasa Bali, termasuk tadi cara pemakaian obatnya ya, ada usuk, limpun, apun, urap, dan yang lainnya. Kemudian isi dari lontar Usada Bali tadi cara memeriksa pasien, mendiagnosis ya, kemudian meramu obat, kemudian terapinya, prognosisnya, sampai upacaranya. Ya, kemudian sumber-sumber obat yang berada di dalam Usada Bali. Tadi saya sudah jelaskan juga. Sumber obatnya apa saja? Coba, siapa yang bisa? Sumber obatnya berasal dari apa aja bisanya? Saya review dikit tentang kuliah. Selain Julio, NIM 10 silahkan. Maaf ya, saya bagi rata ya. 10, silahkan NIM 10.
Untuk sumber obat dari Usada Bali itu ada 4. Yang pertama itu dari pohon berkhasiat obat, yaitu dikenal dengan istilah taruh pramana. Ada bahan obat yang berasal dari binatang atau dikenal dengan satu pramana. Ada sumber obat yang berasal dari air, itu dikenal dengan istilah toya pramana. Dan ada sumber obat yang berasal dari power of mind, itu dikenal dengan bayu pramana. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi itu sumber-sumber obatnya, kemudian konsep pengobatan berdasarkan Usada Bali ya, berdasarkan Dewa Trimurti ya. Jadi dilihat nanti sistem penyakitnya apakah panas, anget, dingin atau kombinasi keduanya ya. Nanti dikasihlah tanaman yang bersifat dumelade, tis, anget atau panas ya. Itu konsepnya. Sekarang saya akan lanjutkan terkait tentang Usada Bali dan aspek ilmiah. Saya akan contohkan contohkan satu saja. Nanti saya jelaskan tugas Anda. Anda sudah buka UASE Anda? Sudah, Ibu. Sudah open tugas saya? Sudah bisa diakses, Sudah Ibu. bisa. Oke, ya diakses tolong template-nya ya, nanti saya akan jelaskan. Oke. Usada ya. Jadi contohnya, salah satu contohnya yang ada di dalam Usada Bali ya, yaitu tanaman pepaya. Jadi getah pepaya yang dicampur dengan kapur sirih kemudian dioleskan pada bagian yang luka. Jadi getah pepaya ini bisa digunakan untuk ramuan untuk pengobatan luka ya. Nama usadanya gedang, nama latinnya Carica papaya. Nah, kita lihat nanti, karena ini digunakan untuk obat luka, pendekatan farmakologinya kalau luka, luka terbuka ya, misalnya luka terbuka, berarti kemungkinan besar akan ada infeksi ya, bisa untuk infeksi, kemudian bisa untuk terkait dengan nyeri, bisa jadi dikaitkan dengan aktivitas farmakologi sebagai anti infeksi dan anti nyeri misalnya. Nah, sekarang infeksi. Kalau luka itu bisa diinfeksi oleh apa? Salah satunya adalah bakteri-bakteri permukaan ya, tidak semua bakteri ya. Jadi bakteri-bakteri permukaan. Nah, bakteri-bakteri permukaan yang bisa menyebabkan infeksi pada kulit contohnya apa? Salah satu contohnya adalah Staphylococcus epidermis. Selain itu juga ada S. aureus juga bisa ya, kemudian Pseudomonas aeruginosa juga bisa. Nah, baru kemudian dicari studi literaturnya dari artikel ilmiah, dari penelitian orang. Nah, didapatkan informasi bahwa ini sudah ada yang riset ya, bahwa ekstrak getah pepaya mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermis. Yang kita cari adalah antibakteri terkait bakteri yang menyebabkan infeksi pada luka permukaan atau luka pada kulit. Jangan sampai cari nanti antibakteri, tapi yang Anda cari adalah antibakteri penyebab, misalnya tipes ya. H. pylori, nggak ada hubungannya H. pylori dengan luka permukaan, itu nggak ada hubungannya. Oke, ya, jadi yang dicari adalah yang terkait dengan penyebabnya sesuai dengan penggunaannya, ya. Ini kan luka terbuka, luka di luar ya, luka kulit. Jadi salah satu studinya adalah ekstrak getah pepaya ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermis. Kemudian juga sudah ada yang meriset dan mengisolasi, ternyata yang aktif adalah enzim papain, himopapain, dan lisosim yang dapat berfungsi sebagai antibakteri. Ini salah satu pendekatan ya. Jadi membuktikan efek empiris yang ada di dalam Usada Bali dengan hasil studi ilmiahnya. Oke. Ini contohnya. Nanti saya akan berikan tugas kelompoknya. Tugas kelompok ada di UASE. Saya akan jelaskan sekarang. Oke, sudah dilihat. Anda ada kelas A, ada 8 kelompok, benar? Halo, kelas A? Benar. Kelas A sama kelas B 8 kelompok ya. Tolong nanti dilihat di breakout session ya. Di breakout session itu ada kelas A, ada kelas B. Kalau A1 artinya kelompok kelas A, kelompok 1, A2 kelompok 2 dan seterusnya. B berarti B1 berarti kelas B kelompok 1, B8 berarti kelompok 8 dan seterusnya. Jadi nanti setelah saya jelaskan Anda masuk ke room masing-masing kemudian dikerjakan sesuai dengan template Word yang saya kirim. Dikerjakan. Nanti saya akan review jam berapa ini? 9.18, 9.20 dari jam 9.50 ya, saya akan mulai masuk satu-satu ya. Oke. Yang dimasukkan ke dalam tugas Anda adalah
Anda kan wajib ngumpul tugas tanggal 28 ini ya? Iya, Bu, tugas terstrukturnya. Ya, tugas struktur. Berarti harusnya sudah buat ya. Harusnya sudah buat. Saya nggak peduli Anda belum buat atau sudah buat. Jadi berdasarkan usade yang Anda buat, oke, ya, usade. Kan Anda milih itu usade satu. Ya, saya mau lihat aja nanti salah satu efeknya. Usade. Nah, Anda lihat kan template-nya. Sebentar, saya buka template-nya ya. Bisa dilihat. Kelompok ya. Jadi usadanya sesuai dengan usade Anda ya. Anda kelompok berapa? Kelompok satu tuh usade apa? Saya lupa. Kelompok satu usade apa? Halo kelompok satu. Ada Ada aja upas, nggak? Ibu. Hah? Usade upas. Tulis di sini ya. Permisi Bu, usade Ya. upas Ibu. Ya, oke, usade upas. Isi di sini ya, usade upas, kelompok satu, karena ini kelompok satu ya, kelas A, misalnya kelas A atau kelas B, kelompok satu, usade upas. Ramuan dalam usade yang Anda pakai untuk studi literatur, yang Anda pakai untuk tugas Anda apa? Ramuannya, cara pembuatan dan cara penggunaannya seperti apa? Ya. Kemudian khasiat ramuannya untuk apa? Efeknya gimana? Nah, sekarang yang Anda cari adalah salah satu bahan tumbuhan yang akan Anda cari pendekatan ilmiahnya. Tulis di sini. Tumbuhannya apa yang Anda akan mau kerjakan berikutnya ya. Di sini Anda tulis klasifikasi tumbuhannya apa. Oke? Nah, khasiat atau efek farmakologi berdasarkan pendekatan ilmiahnya akan Anda studi artikel ilmiahnya apa, efeknya sebagai apa. Tadi misalnya contohnya ya, khasiat ramuan untuk mengobati luka ya, luka pada kulit ya, misalnya luka pada kulit akibat gigitan lipan. Oke, misalnya itu contohnya khasiatnya. Berarti pendekatan efek farmakologinya sebagai antibakteri ya, antibakteri, anti nyeri, anti radang dan yang lainnya contohnya. Oke. Data ilmiahnya Anda masukkan. Kalau Anda pilih dia sebagai anti nyeri, berarti Anda cari data ilmiahnya. Nah, data ilmiah yang saya minta ini ada 3 bagian ya. Ada kandungan fitokimia yang ada dalam tumbuhan tersebut. Kemudian ada hasil uji farmakologinya itu wajib ya, baik dari in vitro maupun in vivo ya. Kalau nggak ada in vitronya, boleh in vivonya atau salah satunya. Oke. Kemudian bila ada hasil uji toksisitas dan uji klinik ini bila ada ya. Ini bila ada, kalau nggak ada nggak usah. Oke, karena tidak semua ada data sampai uji klinik dan uji toksisitas. Oke, bila ada. Nah, kemudian ini Anda tulis nanti hasilnya dari studi ilmiahnya. Anda misalnya Anda pakai anti nyeri, berarti bahannya apa tadi? Ekstrak apa diuji pada hewan ya? Memiliki efek sebagai apa? Nah, ini hasil data ilmiahnya ini harus disesuaikan dengan penggunaannya. Kalau penggunaannya topikal, berarti ujinya harus topikal. Penggunaannya dikonsumsi, berarti ujinya dikonsumsi. Oke, bagian tanamannya apa, itu juga harus sesuai. Ada pertanyaan? Nanti saya akan koreksi waktu Anda mengerjakan. Ada pertanyaan? Belum Anda masuk ke room masing-masing? Mohon maaf menyela Ibu. Hmm. Sebelumnya mohon maaf jika saya belum memberitahukan bahwa sehabis perkuliahan atau farmasi ini kelas A dan B ada ujian offline IPC Ibu, sehingga memerlukan waktu untuk bersiap-siap berangkat ke kampus. Apakah Ibu berkenan untuk memberikan kami waktu Ibu? Berangkat ke kampus. IPC ujiannya jam berapa? Ujiannya Kenapa jam 10.20 Ibu. Jam berapa? Jam 10:20. 10.20. Kalau ada kuliah online, artinya harusnya Anda ada di kampus jam berapa? Halo? Kalau saya jadi Anda ya. Nah, ini nih mahasiswa zaman sekarang nih. Kalau saya kuliah online, kemudian ada kegiatan jam 10.20, harusnya Anda di kampus semua hari ini, bukan dalam perjalanan. Itu namanya mengatur waktu. Oke,
Kalau Anda mau ke kampus silahkan, berarti tugasnya nggak jadi ya. Jadi kuliah hari ini tidak ada penugasan, saya off-kan berarti tugasnya. Jadi hanya kuliah, jadi tanpa nilai tugas. Oke, itu aja ya. Mohon maaf Ibu jika saya salah dalam bicara. Baik Ibu jika Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Jika tidak, kami tetap akan mengerjakan tugasnya Ibu sampai waktunya selesai. Karena Anda mau di jalan, kemudian sampai jam 10.10 nanti saya masuk room, orangnya lagi di jalan, tidak boleh ya ambil di jalan. Apalagi naik motor sambil dengerin kuliah itu nggak boleh karena pakai HP. Kecuali Anda naik Grab, ada sopirnya, oke, saya terima, saya nggak mau ntar gara-gara saya kuliah Anda kecelakaan atau apa. Kan tidak mungkin ya ditugaskan seperti itu. Jadi saya anggap aja tugasnya tidak ada. Oke, mempermudah hidup saya. Jadi nanti langsung aja ke tugas yang waktu Anda presentasi, waktu Anda kuliah bareng-bareng itu aja. Oke, saya sih intinya ya, ketika Anda sudah tahu ini kuliahnya, saya nggak ngasih tahu dadakan ya, hari ini kuliah online, saya sudah kasih tahu dan itu sudah dijadwalkan dari kegiatan dari awal bahwa itu kuliah online, kemudian tidak ada informasi apapun terkait, saya tahu repotnya Anda kuliah online dan kuliah offline itu gabung gitu ya, ininya. Tapi kadang kita memang ada di fase seperti itu, jadi harusnya bertanya bukan di saat perkuliahan, oke. Saya ngasih tugas karena tahu nilai Anda itu lebih banyak di penugasan, jadi nilai Anda 60% kan ya, bukan berdasarkan ujian. Jadi dosen wajib memberikan tugas supaya nanti nilainya nggak datang ujug-ujug dapat A gitu kan, tanpa tahu itu datang A dari mana, atau ujug-ujug dapat E tanpa tahu datang E itu dari mana. Sedangkan nilai Anda lebih banyak dari diri Anda sendiri gitu kan ya. Nah, saya ngasih tugas biasanya nggak berat-berat amat. Ini juga disesuaikan sama tugas Anda yang berikutnya. Biasanya pasti ngasih tugas, jadi nggak hanya full kuliah ya kalau nggak kuis. Jadi itu harus sudah dipertimbangkan ya. Sama seperti saya, kalau saya tiba-tiba ada kuliah online, kemudian ada pertemuan offline dengan waktu jam yang mepet 10 menit ya, itu artinya apa? Berarti saya dari pagi sudah ada di tempat lokasi saya mau offline. Itu resiko. Itu yang harus Anda pertimbangkan dari awal, bukan bernegosiasi. Ya, karena info kuliah online ini sudah ada di awal, bukan mendadak. Kecuali saya ngasih tahu tadi pagi dadakan, Dek, kuliahnya online ya, dadakan. Sedangkan Anda kegiatan offline atau apa tiba-tiba atau kalau offline, itu lain lagi ceritanya. Ini berarti Anda nggak bisa ngatur waktu. Itu saya nggak terima. Kalau ini terus dibiasakan seperti ini, Anda akan menyepelekan jadwal orang. Oke, kalau saya juga ada kegiatan di kampus hari ini, mau dia online atau offline, saya akan di kampus. Online. Itu sudah, apa ya, etika. Ya, saya nggak tahu ini perwakilan yang bicara atau semuanya ada yang di kampus, saya tidak mengerti. Tapi saya anggap, saya nggak tahu ya ini yang bicara perwakilan atau salah satu orang karena minta izin, atau dia jadi yang bicara hari ini adalah korban temannya karena temannya mau berangkat, tolong dong dinego. Nah, saya nggak ngerti ya, tapi karena sudah ada yang bicara, saya anggap ada. Gimana? Oke, yang kelas B oke, yang kelas A mau ujian. Oke, yang kelas A silahkan siap-siap berangkat aja.
Saya nggak mau ada Anda kecelakaan di jalan sambil kuliah ya. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk online sambil di jalan karena itu dilarang aslinya, dilarang ya, aturannya dilarang. Yang kelas B silahkan dikerjakan. Saya tidak mau hanya gara-gara satu orang Selamat jadi pagi, semua Ibu. kena. Selamat pagi, Ibu. Mohon menyela, Bu. Mhm. Kami dari kelas A tidak keberatan untuk tetap mengikuti tugasnya sampai tengah waktu, Bu, karena saya sendiri dan beberapa teman-teman juga sudah berada di perpustakaan, sudah berada di kampus, kami sudah berada di Jimbaran, Bu. Jadi kami tidak masalah untuk menyelesaikan tugasnya ini, Bu. Oke. Jadi besok-besok silakan dikerjakan ya. Sudah paham kan tugasnya? Sudah, Ibu. Oke, mohon maaf ya buat yang lain jadi kena semprot hanya gara-gara satu atau berapa orang. Intinya ya belajar dari pengalaman, intinya kalau Anda mau negosiasi, negosiasi dengan alasan jelas. Oke? Ketika Anda negosiasi dengan alasan yang tidak jelas dan karena Anda tidak bisa mengatur waktu Anda sendiri, tolong jangan negosiasi. Ya. Saya orang yang bermanajemen ya, jadi manajemen waktu itu jelas dan saya pasti menepati janji biasanya. Jadi itu etika namanya, ya. Oke, saya mohon maaf ya buat yang lain jadi kena juga, jadi jatuh, tapi itu belajar dari pengalaman. Silakan dikerjakan. Nanti saya akan masuk ke room, saya akan lihat penugasan Anda, karena pertemuan terakhir kemarin kan ada beberapa yang nggak masuk ya konsepnya. Jadi saya bantu Anda gimana cara Anda melakukan pendekatan ilmiah dan apa yang harus Anda cari dalam satu jurnal. Supaya nanti membantu waktu Anda presentasi tugas kelompok Anda setelah kuliah ini. UTS-nya nanti nyusul deh ya di akhir. Karena kalau dicari hari pengganti akan mengganggu jadwal yang sudah ada. Saya sudah diskusi sama Bu Ari. Jadi UTS-nya nanti di akhir setelah Anda presentasi semua kelompok presentasi. Masih ada jadwal, masih ada waktu untuk UTS dan UAS. Itu hari penggantinya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tolong dijawab. Sejauh ini belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu. Oke. Oke, silakan masuk. Saya mohon maaf lagi sekali ya tadi karena akhirnya ngememel untuk hal-hal yang nggak penting buat saya dan menghabiskan waktu 10 menit dari tugas Anda. Silakan dikerjakan nanti sampai jam, saya kasih waktu 20 menit ya karena Anda berbanyak kan ya lumayan. Pasti ada waktu 20 menit, jam 9.50 saya akan masuk ke room ya. Oke. Kalau enggak jam 9 karena nanti waktunya kurang banget itu ada waktu 20 menit. Saya akan kembalikan Anda ke room utama, nah kemudian nanti silahkan sukarelawan kelompoknya yang siapa yang Oke, tidak ada pengurangan nilai, berarti malah nambah keaktifan. Oke, silakan masuk ke room masing-masing dikerjakan. Share screen ya tolong, saya aku pakai HP lo, nggak bisa buka gininya. Apa Zah? Ulang-ulang.
Kerebak-kerebak dia aku suara Ki. Nggak kerebak-kerebak sih. Mungkin sinyal kesan. Tar ganti dulu pakai data seluler. Halo. Masuk. Masuk udah oke. Kita ngapain sekarang, Cok? Ini emang cuman berempat aja. Lu 25 nih, Cok. Oh. Apa nih, Cok? Kayaknya enggak. Sama kita nggak sih? Nggak masih kita ya? Cok buatin aja Jido minta tolong Cok share screen juga. Kirim linknya di grup minta tolong mau ngisi. Kita download, Cok. Kita ada download, Cok. Nih, jawab tuh kiranya. Weh kok diam weh? Yang pakai laptop minta tolong Jo share screen. Share screen aja dulu di sini aja takutnya nanti Bu Kia masuk biar udah ada gininya Jidoknya dilihat. Kayaknya Sinta sama kita nggak sih? Bukan ya? Nggak ya? Iya, harusnya, Cok. Kan Sinta sama kita, Cuk. Kok dia nggak masuk di sini? Dia kok tiba-tiba ngirim Jidok? Nggak tahu. Mana dia, Cok? Apa masih di main room ya? Mana link? Sabar ya. Tapi kalau kita ngomong gitu, seibunya, udah marah kan tadi itu kalau kita ngasih tahu gitu juga. Itu dah, emang dia nggak ada ngomong ke grup Korma ya gitu, atau ngomong ke K gitu loh. Tiba-tiba anjir, kesyak cuy. Ini Sinta mana nih? Di beda kelompok dia aja. Bodoh. Mana dia Sinta? Kekijit. Mana dia? Kertas Cuk. Ada yang kok situ kan nulis. Usada Netra. Usada Netra. Salah ya. Usada Netra. Nih pokoknya khasiat efek farmakologinya. Dia juga sering kesini cuy dengan kelompok Patricia dan kawan. Tapi sama aneh banget. Cuk. Itu apa nih cuy? Kok ribut kali itu? Siapa itu ribut? Lydia. Cuk, yang nomor 6 yang khasiat atau efek farmakologi itu kayaknya konjungtivitas deh. Kayak yang kita buat di G-Spread tuh loh, kan dapat pembagiannya kayaknya konjungtivitas.
Tulis dah, aku nggak tahu. Aku nulis nama dia aja dah. Oh, dapat gitu sama. Khasiat ramuan, salah satu bahan. Efek farmakologinya tuh gini, konjungtivitas. Yang gimana man gitu. Sabar ya. Kayak oke. Tambahin. Oke. Siapa yang waktu nih nulis di G-Spread tuh, Cok, yang ngisi konjungtivitas? Sinta kalau nggak salah ya. Bukan aku. Di mana dia dapat gininya jurnalnya konjungtivitas. Ya, Sinta di mana dia? Oh maaf gitu dia. Lupa dah gini weh. Sorry. Di mana Kicu? Sinta kemana, Sin? Mbak ulang dong, kirim linknya dong. Aku baru masuk no. Jadi mana waktu nih dapat konjungtivitas tuh, Sin? Dapat jurnalnya nggak tuh? Dapat jurnalnya, coba scroll ke atas. Mata sama apa? Aku nyarinya waktu ini mata aja soalnya. Dapatnya mata aja. Jurnalnya Pak Gung lagi itu. Oh, nih. Tak kirimin ulang. Itu kayaknya ya. Naratif review of Apiaceae family plants in Usada Netra. Itu yang bisa. Cok, emang siapa yang mau berangkat ke kampus, Cok? Kok baru dia ribut? Aku baru buka grup. Kenapa dia ribut dia, Cok? Nggak ngerti. Terus Reza bilang katanya Adel tuh nggak ada ngomong ke kelas atau nggak ada ngomong apa, Cuk?
Terus tiba-tiba udah kayak gitu ya dia ngomong di Webex tadi tuh sama ibunya. Nggak marah. Udah marah tuh dia nggak cowok Adel tuh. Terus nanti Reza udah dimarahin, udah diceramahin. Nanti Reza baru nyautin terus. Besok pada marah kelahannya. Kan kita nggak ngerti ya. Udah bagus lagi disautin sama Reza yang benar tuh minta maaf tuh. Oh, Bener. untung si Reza pinter ngomongnya. Ini Lydia kok dia marah, dia bilang kayak, tapi solusi lu aneh banget gitu dia bilang. Aku baru buka grup Ci. Ngerti kok. Kalau gitu dia nih bantuin ngomong anjing. Nah, lu mana orang dimarahin. Bangsat ngomongin Adel. Andi lihat lagi di grup WA aku sebelahan sama Adel deh. Wih, siapa nih, Cok? Stiker siapa nih? Aduh capek kali. Animenya jangan digedein volumenya. Maaf ya Adel maaf nggak bermaksud ngomongin. Aku nggak tahu apa-apa. Aduh. Oke, cari Za. Jurnalnya translate, Cok. Sadar ramuannya begini ya. Cuk, adas ada katanya tanaman adas. Adas, emang ada adas. Biji adas. Ini usah tuh kelor bisa juga, Cuk. Tuh tadi. Tapi kalau adas tuh bukannya pedes ya? Buat di mata pedes. Ini kegunaan penyakit mata biasa. Ini ada Ani udah translate. Berapa namanya? Akar telang putih, daun kentut diolah menjadi obat tetes mata. Diurapkan pada tuh boleh, tuh boleh. Dia pakai daun adas. Emang daunnya ya dipakai tuh tadi ya? Ya kalau ke bijinya pedes ya mata kita. Itu Cuk, lihat lagi adas Anjir. Panas ya? Guys, tugas kita ini ternyata ada lo punya cuttingnya yang konjungtivitasnya. Oh, Aku ada kirim nggak sih? sana ya. Coba kirim sih. Untung banget no, bisa pas. Jadi ya yang punya kartunya, ada putih. Ini bukan. Ini bukan sih, bukan ya? Taruh ke. Ya kan yang tak kirim nih, Cuk. Ada. Ada ya? Bener kan? Bener, tapi aku ada yang 2019. Coba kirim. Ada. Berarti masukinnya berarti kok kayak gitu. Ya. Oh, oke. Ramuan dalam usul. Mau ngikutin ini berarti. Ikutin aja dulu yuk. Trauma aku beda sama cutting.
Apa tuh yang trauma? Iya. Atau enggak nanti kita tambahin dari bawahnya biar beda. Yang kayak dapet Iya. tuh. Dan kentut-kentut aja. Hmm, Apa ya? Tunggu sebentar ya, Bu. Saya coba sensus dulu. Ke kelompok sebelah, Cuk. Ibu, Cuk. Di kelompok sebelah, Ibu, ya. Tunggu sebentar ya. Apa akar telur boleh? Daun kayu apit boleh, Cuk? Bawang yuk, bawang. Bawang Mana? di 2 kelompok cuttingnya tuh make dia bawang. Bawang putih, Bawang merah. merah. Boleh juga. Udah. Sadar, kita turun ke bawah. Turun ke bawah. Bawah kan situ. Tapi salah satu aja. Khasiat ramuan untuk apa? Khasiat ramuannya untuk ini, Bu, keputihan. Hilangkan bau tidak sedap. Khasiat ramuan itu ada. Ada konjungtivitas. Salah 2 atau salah 1? Enggak tahu. Mau nyebut berapa? Dia berdasarkan tingkatnya sendiri disebutin dia tuh ada jeruk hilang atau jeruk purut sama kelapa, Bu. Sama minyak kelapa. Saya nggak minta semua. 10 tanaman, masa saya minta ready ada 10. Ada habis gimana? Itu ada. Mana kok salah bawang putih ya sih? Ada ya? Bentar, lihat yang lain. Ya, boleh. Kalau nggak saya tuliskan semua pakai kepala. Kita ngasih ramuan minimal ada 4 pakai kepala. Ini salah satu belajar buat kita 1 aja. Ini kalau kurang sedap, blender dan keputihan. Oke. Nomor 6 pertanyaan jawabannya apa nomor 6? Masih nomor 6 bukan jeruk purut. Cuk. Nomor 6 ini. Bisa nih bawa keputihan. merah nih buat yang sama blender itu pendekatan ilmiahnya apa, efeknya seperti apa? Jamur. Iya, ada di itu ya. 8 lihat aja. Itu yang dimasukkan bukan jeruk purutnya. Bawang merah itu sebagai anti Bapak masukin data hasil studi ilmiah dari jeruk purut yang berkaitan sama anti jamur penyebab keputihan, misalnya ya, antibakteri penyebab keputihan, apa? Baru masuk ke sana. Nomor 6 kaitannya sama nomor 3 ya. Bung Chan mute ya biar nggak ribut suara ibunya. Paham, Bu. Nah. Cok, kita mau pakai apa jadinya, Cok? Ini kita pakai dadap Cok, dadap sereh itu sebagai antibakteri, Cok. Tulis, Cok, antibakteri. Hilang dia jidoknya, Ci.
Air mana tuh? Itu yang di bawah yang nomor 6 tulisin je antibakteri. Yang gini tuh efek farmakologis tuh antibakteri, Cuk. Hanya belum tuh, Cuk. Merah. Mana merahnya? Oke, siapa yang mau share screen? Tadi A7 sama B6 udah. Izin A2, Bu. Silakan. Baik, mohon ditunggu sebentar. Oke, naik ke atas. Naik ke Baik, atas. apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, naik ke atas. Oke. Ya, Baik, turun. mungkin langsung saja. Turun. Terima kasih. Turun, Ri. Oke, enggak. Anda enggak perlu presentasi. Saya lihat, saya yang baca. Khasiat ramuan, cara penggunaan air perasan dan kombinasi bahan tersebut. Oke. Untuk khasiat ramuannya di sana untuk begalino, Anda mau masukin bawang adas. Oke, turun. Begalino ya. Begalino berarti analgesik antiinflamasi. Oke, benar. Nah, turun bawang adas. Umbing bawang dayak, bawang adas. Bentar, saya baca. Oke. Nah, dosis tolong diubah. Ya, dosis itu hitungannya apa? Satuannya dosis? Miligram per kilogram berat badan. Ya, kelompok berapa nih? A2. Tolong dilihat. Dia kan ngasih volume 1/setengah mili ya. Nah, dalam setengah mili itu, oke, bawang ada 100 mg per setengah mili. Coba lihat di dosisnya, coba Anda lihat. Jurnalnya ada nggak? Tunjukin. Setengah mili itu dia mengandung 1,17 mg. Oke, dia ngasihnya itu setiap hewan setengah mili atau gimana? Baik, Bu. Jadi ini adalah data yang kami dapatkan dari jurnal. Jadi apakah harus kami konversi ke dosis manusia begitu maksudnya, Bu, atau bagaimana, Bu? Enggak. Namanya dosis itu bukan pakai mili biasanya, miligram per kg berat badan. Makanya saya perlu lihat dulu jurnalnya. Ada jurnalnya? Oh, iya. Jadi untuk menampilkan jurnal sebentar, Bu. Kan saya suruh teman yang mendapat tugas. Ditunggu sebentar ya, Bu. Oke.
Maaf menunggu, sedang di-share. Terima kasih Ya. sudah menunggu. Jadi ini Bu, data dari jurnal hasil penelitian. Saya turun ke bawah ke cara kerja. Mana? Baca itu jangan abstrak, cara kerja. Cara kerja, metode. Sebentar, ekstraksi, sebentar, stop, sebentar. Pembuatan suspensi, asam suspensi, pembuatan selarutan uji mempunyai apa dengan dosis. Nih, ini ya. Nih, ada dosis nih ya, per 20. Jadi tolong konversi ke dosisnya balik ya. Jadi dia ada 1,7,15 mg, 2,34 karena per 20 gram BB mencit. Untuk membuat 50 ml ditimbang dosis 2 timbang 234. Oke, turun. Bentar. Yang dipakai yang di atas ya, Bang, jangan pakai yang setengah mili ya, Dek ya. Yang pakai dosis yang di atas ya, yang ini. Dia buat dosis 3. 1,17, 2,4 dan 468 per 20 gram BB mencit. Kamu konversikan jadi KGBB. Iya, baik Bu. Ya, kalau enggak GBB juga, tapi biasanya KGBB. Ya, jadi kelihatan nanti ini kecil banget jatuhnya. Oke. Karena ini yang menentukan dosisnya. Nanti mau berapapun berat mencitnya, ya, tinggal dimasukkan segitu. Nah, kalau cara masukinnya nanti tergantung suspensinya. Dalam 1,5 mili dia mengandung berapa miligram, berarti kalau dia BB-nya 20 gram mencit, berarti dia harus masuk berapa miligram. Nah, berapa miligram itu ada dalam berapa mili, gitu cara ngitungnya. Jadi nanti kalau Anda kerja sama hewan, Anda ngitung dosis berdasarkan berat badan, tapi Anda buat sediaan suspensi. Jadi yang dimasukkan nanti dikonversikan ke volume, tapi tetap dalam publikasi yang dimasukkan adalah dosisnya, bukan berdasarkan volumenya. Itu salah tadi yang nulis. Ini jurnalnya kalau saya jadi reviewernya saya suruh konversi, nggak gitu cara ngitung dosis. Ya, jadi dosis itu bobot sampel per KGBB. Oke, tadi rubah. Kemudian hasil statistiknya apa? Coba bawah. Jangan baca abstrak aja ya. Saya akan minta Anda menjelaskan. Iya, maaf Bu. Bu, saya izin sedikit bertanya Bu, sedikit saya Bu. Jadi apakah memang seperti itu ya? Misalkan jika memang ada suatu uji in vivo pada mencit yang dimana kita ketahui juga beratnya itu gram, sehingga mungkin disampaikan itu gram BB gitu. Tapi apakah ketika kita melakukan publikasi itu kita harus sesuaikan dengan dosis manusia yang kilogram per berat badan gitu nggih Bu? Enggak. KGBB mencit yang dimasukkan tetap, nama hewannya tetap disebutin. Tapi dirubah jadi kilogram, dikonversikan jadi kilogram mencit. Jadi 20 gram, ya. Ini kan 20 gram. Kamu nanti kadang saya kasih soal loh ya, kasih soalnya saya suka ngecoh. Kalau Anda konversikan kan per 20 gram mencit ya, dari manusia. Manusia, tikus kan 200, kok tikus 200 gram, mencit 20 gram, ya manusia 70 kilo hitungannya. Sebentar ya. Tunggu. Ya, nah. Itu hitungan untuk konversi kan, ininya. Tunggu bentar ya, aduh. Nah, nanti kalau nulis di dalam publikasi, biasanya dirubah dosisnya jadi per KGBB hewannya, apakah tikus atau mencit. Nah, kalau ini dia mengandung 4,68 mg per 20 gram BB mencit, ini ubah. Kalau 20 gram mau nyari 1000 gram, ya kan, kali berapa? Kali 500 ya. Nah, misalnya kali 500, berarti kan dosis juga dikali 500 itu per KGBB. Ya, paham Ari? Jadi intinya yang dikonversi itu satuannya aja, tapi tetap dalam dosis mencit gitu. Ya, tetap dalam mencit. Ya, cuma nanti kalau Anda diminta, kalau di dosis pada mencit segini, dah, kan misalnya dosisnya 100 mg per KGBB mencit. Nah, dosis mencit di manusia pakai berapa miligram kah? Nah,
itu kamu nggak bisa langsung ngali dengan rumus, kamu harus ubah dulu jadi per 20 gram mencit, karena rumus, pernah belajar konversi rumus BB mencit ke manusia, itu kan kalau Sudah mencit pakai 20, ya pakai 20 kan, jadi yang KG BB itu kamu ubah dulu jadi per 20 gram mencit, gitu. Paham? Oke. Ya nantilah, Ya nanti baik Bu, terima kasih untuk masukannya. ya. Jadi yang tadi salah ya, tolong perbaiki nih, kalau saya jadi reviewer saya komplain itu. Namanya dosis tuh nggak ada per mili. Mili itu adalah sediaannya. Kalau Anda buat, nggak mungkin Anda masukkan serbuk ke dalam mulut mencit, pasti dibuat suspensi. Nah, dalam suspensi itu kan dicampur dengan spinning engine ya, di dalam nanti diatur berapa mili mengandung berapa miligram. Jadi nanti yang dihitung berat badan segini, hitungan kompresinya berapa volume yang dimasukkan gitu. Itu cara pakai teknisnya, bukan cara penulisan dosisnya. Oke, lihat ke bawah kan sekarang. Turun ke bawah. Oke, turun lagi ke bawah. Ini cara ngasih dia. Itu harusnya kalau di jurnal yang bagus tidak perlu dimasukkan. Rata-rata dilihat, kemudian ada statistiknya nggak dia? Pakai statistik nggak? Turun ke bawah. Dia cuma bandingin data aja. Ini ada statistiknya. Nih cara nampilan statistiknya salah ya. Nanti saya kasih contoh lah ya, jurnal yang bagus. Ini jurnalnya nggak, ini jurnalnya nggak bagus, nggak gini caranya. Hasilnya apa? Hasilnya baca. Kemudian ditunjukkan Nova one way tidak perbedaan signifikan. Artinya terdapat perbedaan nyata antara perlakuan. Oke, Nova. Kemudian pada uji legasi, kelompok bakal menunjukkan nilai signifikasi. Oke. Turun, naik ke atas. Ini hasilnya apa? Ya, naik ke tabel di atas, ke grafik gambar stop. Oke. Stop. Oke, diperbesar ya. Dari hasil statistik ini harusnya ditambahkan data ya. Nah, ini dia udah benar per KGBB. Itu berarti abstraknya abal-abal. Oke, diperbaiki ya. Jadi ada obat 1 ya, ekstrak 1. Ini lagi seri 1. Aduh, kalau ini Kak pecat ini jadi jurnalnya. Ini cari jurnal yang bagusan ya. Ini jurnalnya nggak bagus nih, tapi datanya kita bisa pakai. Ini dengan ini hasil dari statistik ANOVA menunjukkan bahwa dia berbeda bermakna ya, ANOVA berbeda bermakna, tapi nggak tahu yang mana berbeda. Kemudian dari hasil LSD uji post hoc-nya ternyata masing-masing berbeda. Oke, masing-masing berbeda ya. Nah, efek persentase analgetik berarti yang ini berapa persen nih analgetik, persentasenya berapa? Ini nggak ada persentasenya. Ini berapa persen? 62 ya, 62% ya, maaf. Efek analgetiknya 62%. Berarti dari sini yang paling bagus yang mana? Ekstrak yang mana? Dosis berapa? Halo, nggak usah baca ini, dari gambar aja, dari gambar. Dosis yang ketiga Bu, yang warna hijau. Ya, dosis yang ketiga ya. Dosis ketiga. Sebanding nggak sama asam mefenamatnya? Efeknya. Anda tahu nggak cara ya, Ari? Mendekati mungkin Bu? Nggak ada. Jadi kalau namanya sebanding itu sebanding atau tidak sebanding. Nggak bisa, kita nggak bisa bahasa, kalau kita nulis artikel tidak bisa bahasa mendekati ya. Mendekati, lebih jauh, lebih dikecil, karena nanti akan saya tanyakan mendekati itu kategorinya berapa jaraknya. 0,5, 2, 4, 6. Nggak bisa. Kalau mau katakan, kalau dengan tanpa statistik kita bisa katakan bahwa persentase analgetik asam mefenamat lebih besar daripada ekstrak dosis 1, 2, dan 3. Udah pasti ya, lebih besar, angkanya udah pasti lebih besar. Tidak ada, bukan jauh lebih besar, itu nggak boleh. Nanti akan saya tanyakan, kategori jauh itu berapa kategorinya? Apakah jaraknya 5? Apakah jaraknya 6 bedanya? Jadi jangan pakai kata-kata yang tidak jelas ya. Masih mending pakai kata lebih besar atau lebih kecil. Tapi kita bisa bilang bahwa efek persentase analgetik asam mefenamat lebih besar daripada ketiga ekstrak ya, dan berbeda bermakna. Artinya apa? Potensi ekstrak ini sebagai analgetik, persentase analgetiknya tidak sebanding karena dia berbeda bermakna dari hasil statistik. Kalau dia sama, tidak berbeda bermakna, baru bisa katakan dia sebanding. Paham nggak? Jadi nanti pas ditulis di reviewnya, ya, membuktikan bahwa ekstrak ini memang dia memiliki persentase analgetik, tapi belum sebanding dengan kontrol positif yang digunakan, yaitu asam mefenamat. Tapi dia membuktikan dia punya
aktivitas analgetik. Oke, jangan baca dari abstrak aja ya, baca dari hasil juga ya. Karena Iya, akan baik, satu Bu. ya, tapi nanti misalnya dari hasil statistik nih ya, hasil statistik misalnya antara ekstrak 1, ekstrak 2, dan ekstrak 3, tiga-tiganya ternyata persentase analgetiknya walaupun semakin meningkat dengan semakin besarnya konsentrasi, ternyata tidak berbeda signifikan, tidak berbeda signifikan. Yang akan Anda pilih untuk pengembangan dosis yang mana? Dosis yang paling kecil atau dosis yang paling besar? Ketika tiga-tiganya tidak berbeda bermakna. Yang mana pilih yang mana? Halo? Izin menjawab ini. Ya, silahkan. Yang paling kecil, Ibu. Yang paling kecil ya, yang dipilih ya. Alasannya kenapa? Karena kalau tidak berbeda bermakna, belum tentu toksisitasnya sama, Ibu. Jadi kemungkinan yang besar itu menimbulkan efek samping yang lebih tinggi, tapi efek utama yang kita ingin tetap sama. Sedangkan kalau dosis kecil itu kita bisa mengurangi efek toksiknya, Ibu. Tapi efek yang terapinya tetap sama. Oke. Kita belum tahu ya efek toksik apa enggak, tapi diduga mungkin efek toksiknya nambah. Tapi kadang toksisitas tuh sampai dosisnya sampai ribuan ya. Jadi alasan yang pertama adalah ketika dengan dosis yang lebih kecil dia sudah bisa memberikan efek yang setara dengan dosis yang besar. Untuk apa kita pakai bahan yang lebih banyak? Oke, ya, ketika tidak berbeda signifikan. Oke, dasarnya itu ya. Jadi dari data statistik kita akan dapat info. Oke, jadi kelompok A2 nanti ditambahkan ya hasilnya ya. Jadi analisis hasilnya ditambahkan. Dia membuktikan tapi dia tidak sebanding sama kontrol positifnya. Kalau enggak cari jurnal yang lebih bagus lagi dikit ya. Ini jurnalnya, datanya mungkin bagus, cara nampilin datanya enggak. Tidak sesuai dengan kaidah. Oke. Ya, baik, Bu. Terima kasih Ya. untuk revisinya. Akan kami revisi segera, Bu. Ya, oke. Sudah habis waktunya ya. Karena ada yang ujian, itu aja. Mungkin satu kelompok saja. Nanti kita lihat, saya akan kasih masukan di masing-masing tugas. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Nanti saya bagi ya. Oke, itu aja. Waktunya sudah habis. Sampai ketemu di kuliah berikutnya, presentasi tugas ya. Nanti sesuai dengan kelompok yang saya dapat. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas, selamat ujian, semoga lancar ujian berikutnya ya. Terima Saya kasih, ending Bu. ya. Selamat siang, terima kasih Bu.